Halo semua, balik lagi dengan YouTube saya. Saat kita berbicara tentang tradisi, yang melintas di pikiran kita adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus-menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Kata tradisi diambil dari bahasa Latin, tradere, yang bermakna mentransmisikan dari satu tangan ke tangan lain untuk dilestarikan. Tradisi secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno. Setiap tradisi dikembangkan untuk beberapa tujuan, seperti tujuan politis atau tujuan budaya dalam beberapa masa. Jika kebiasaan sudah diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang, maka segala tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan akan dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Tahukah kamu bahwa tradisi unik ini masih eksis sampai sekarang? Mari kita simak apa saja tradisi unik tersebut. Manene, upacara ini menjadi simbol penghormatan dan rasa cinta kepada para pendahulu, serta mencerminkan keterikatan yang kuat terhadap leluhur dan tradisi. Secara harfiah, manene artinya membersihkan kembali atau mengganti pakaian. Upacara ini biasanya diadakan setahun sekali, pada periode yang berbeda-beda tergantung pada keluarga atau komunitas. Tujuannya ialah untuk mengenang dan menghormati arwah para leluhur yang telah meninggal dunia. Dalam upacara ini, jenazah yang telah dikebumikan akan dikeluarkan terlebih dahulu dari makam. Jenazah itu kemudian dibersihkan, diberi pakaian baru dan difoto bersama keluarga yang masih hidup. Salah satu aspek paling mencolok dari upacara manene adalah penghormatan yang diberikan kepada jenazah. Proses pemakaman ulang ini bukan sekedar upacara formal, melainkan sebuah ungkapan kasih sayang dan penghormatan yang mendalam terhadap almarhum. Selain itu, manene juga mencerminkan pandangan unik suku Toraja terhadap kematian dan kehidupan setelah kematian. Bagi mereka, kematian bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan menuju dunia roh. Oleh karena itu, menjaga ikatan dengan para leluhur merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara dunia roh dan dunia manusia. Upacara manene juga menjadi momen bersatu bagi keluarga besar. Anggota keluarga dari berbagai generasi berkumpul untuk mengenang dan menghormati leluhur bersama-sama. Kegiatan ini menciptakan kesempatan bagi pembelajaran lintas generasi, di mana nilai-nilai, cerita, dan warisan keluarga dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meskipun adat manene telah bertahan selama berabad-abad, pengaruh modernisasi dan perubahan budaya tidak dapat diabaikan. Namun, suku Toraja tetap berusaha menjaga keaslian dan makna di balik upacara ini. Dengan demikian, adat manene bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga menjadi cara bagi suku Toraja untuk terus menghormati dan mengingat para leluhur dalam dunia yang terus berubah. Carok. Secara bahasa, carok berarti tarung bebas. Lebih jauh lagi, bagi orang Madura carok adalah jalan terakhir bagi para lelaki untuk menyelesaikan permasalahan, dengan cara tarung bebas menggunakan celurit secara kesatria. Prinsipnya, carok terjadi ketika seseorang yang harga dirinya dipertaruhkan dan tidak ada jalan lain untuk menyelesaikannya selain dengan tarung bebas. Lelaki Madura suka membawa pisau tajam atau celurit ketika bersitegang dengan lawannya. Celurit bagi mereka merupakan bagian penting yang tak terpisahkan. Tujuan daripada carok sebenarnya tidak sekedar menebas atau membunuh orang tanpa alasan. Aksi tersebut diawali konflik yang sudah tidak bisa lagi dibicarakan dengan kepala dingin. Proses terjadi carok tidak ujuk-ujuk saling bunuh, ada kebiasaan yang tidak tertulis yang mereka lakukan sebelum menuju arena pertarungan. Tahapan awal yang harus dilakukan sebelum duel pertarungan adalah rembek atau diskusi dengan keluarga besar masing-masing. Selanjutnya mereka meminta izin kepada orang tua dan istri, karena mereka yang akan ditinggalkan. Para petarung carok menyadari bahwa di antara mereka akan meninggal, akan ada yang kalah dan menang. Keluarga inti maupun keluarga besar dengan berat hati mengizinkan para petarung melakukan carok, karena itu bagian dari budaya dan harga diri yang harus dijaga. Setelah pembicaraan dengan keluarga besar selesai, mereka selanjutnya menyepakati arena pertarungan. Di antara mereka memahami dan sekaligus kedua keluarga besar bahwa carok adalah jalan terakhir.
Mereka bersepakat bahwa apapun hasilnya tidak melakukan balas dendam, karena carok adalah akhir bagi kedua belah pihak yang berkonflik. Ketika konflik yang mengarah pada harkat dan martabat atau harga diri, carok kemungkinan besar akan terjadi. Bagi sebagian kelompok di Madura bahkan menganggap bahwa orang yang tidak melakukan carok padahal dirinya dilecehkan dianggap bukan lelaki sejati. Sebagian lain lebih ekstrim lagi, mereka yang tidak melakukan carok tidak dianggap sebagai orang Madura. Carok adalah harga diri, maloh, atau malu jika harga dirinya diinjak-injak tapi pilihannya diam-diam saja, atau tidak mengambil tindakan. Ada ungkapan yang jamak didengar oleh orang Madura, angok pote tolang katembeng pote matah, yang berarti lebih baik mati daripada hidup menanggung malu. Ada prinsip lain yang sejalan namun lebih tegas yaitu, tambenah todus, mate, yang berarti untuk mengobati malu yaitu harus mati. Pesan yang lebih dalam adalah lebih baik mati dengan mempertahankan harga diri daripada hidup tetapi marwah dijatuhkan. Debus. Debus merupakan kesenian tradisional asal Banten yang mempertunjukkan kemampuan manusia kebal akan berbagai senjata tajam. Kesenian ini telah lama menjadi tontonan favorit masyarakat Indonesia. Perpaduan antara tarian, olah suara dan ilmu kebatinan yang bernuansa mistis ini pada awalnya berfungsi sebagai sarana yang membantu penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Debus merupakan kesenian tradisional asal Banten yang mempertunjukkan kemampuan manusia kebal akan berbagai senjata tajam. Kesenian ini telah lama menjadi tontonan favorit masyarakat Indonesia. Kesenian debus perlahan kemudian berkembang sebagai media untuk memompa semangat rakyat Banten dalam menghadapi penjajahan Belanda pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Kesenian ini sempat tenggelam pada saat Kesultanan Banten melemah. Kemudian pada tahun 1960, kesenian ini kembali bangkit dengan fungsi yang berbeda, yakni sebagai sarana tontonan dan hiburan masyarakat. Jika diperhatikan gerakan-gerakan tari dalam kesenian debus ini terlihat identik dengan kesenian bela diri asal Indonesia. Keterkaitan debus dengan silat memang tak bisa terpisahkan. Sebab, silat merupakan cikal bakal dari kesenian yang menampilkan kekebalan tubuh ini. Pasola. Pasola, salah satu tradisi turun-menurun yang masih dijalankan oleh masyarakat Sumba. Dalam bahasa lokal, tradisi ini lebih dikenal dengan nama pahola. Pasola atau pahola sendiri diambil dari kata pa, yang berarti permainan, dan hola, yang memiliki arti tongkat lembing kayu. Maka, budaya ini diartikan sebagai permainan melempar tongkat lembing kayu. Tradisi ini dilakukan bukan tanpa alasan, sejak dulu tradisi ini dimainkan sebagai bentuk syukur dalam menyambut musim panen yang dilakukan oleh para penganut agama Marapo, agama asli setempat. Pasola sendiri sebenarnya merupakan puncak dari sebuah tradisi, karena sebelum pasola digelar, masyarakat di sana terlebih dulu melakukan tradisi mencari nyale atau cacing laut yang berwarna-warni. Adat nyale dilakukan oleh para rato atau ketua adat Sumba yang melihat keberadaan nyale di tepi pantai. Rato akan melakukan ritual pemanggilan nyale. Apabila saat ritual para rato tersebut ditemukan nyale yang sehat dan gemuk, artinya pasola dapat diselenggarakan. Sementara jika saat ritual tersebut tidak diketemukan nyale, atau yang diketemukan nyale sakit atau kering, artinya sebagai pertanda tidak baik maka pasola tidak akan dilaksanakan. Tradisi pasola diselenggarakan 1 tahun sekali, sekitar bulan Februari sampai Maret, dilakukan secara bergiliran di 4 kampung yang ada di Kabupaten Sumba Barat, yakni Gaura, Lamboya, Kodi dan Wonokaka. Penentuan waktu pelaksanaannya sendiri juga tidak sembarangan. Para tetua adat menentukan berdasarkan perhitungan bulan gelap dan terang serta melihat tanda-tanda alam. Namun biasanya dilaksanakan menjelang masa panen. Tak sampai di situ, ada sejumlah pantangan yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat selama 1 bulan sebelum pelaksanaan pasola. Acara pasola dilakukan di bentangan padang yang luas di sekitar kampung dan ditonton oleh warga sekitar, masyarakat umum, wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara. Terdapat 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 100 pemuda. Mereka menunggang kuda dengan berbekal kayu lembing yang nantinya akan dilemparkan ke kubu lawan, seperti sebuah peperangan. Adapun kuda yang ditunggangi saat tradisi pasola adalah kuda-kuda jantan. Tidak ada keterangan mengenai keharusan itu, namun kuda betina diperbolehkan asal yang tidak bisa memiliki anak alias mandul.
Kuda-kuda ini merupakan kuda pacu asli dari Indonesia yang dikembangbiakkan di Sumba. Kuda ini berjenis kuda sandal atau kuda sandalwood, yang memiliki postur agak rendah ketimbang kuda ras dari Australia dan Amerika. Tari Magiri. Tari Magiri adalah sebuah tarian khas Bugis yang diperagakan oleh seorang bisu. Bisu yaitu seorang wanita pria atau waria, dalam kepercayaan Bugis yang dipercayakan menjadi penghubung antara dewa di langit dengan manusia biasa. Bisu dikenal sebagaimana kaum pendeta yang tidak mempunyai golongan gender dalam kepercayaan tradisional Tolotang yang dianut oleh masyarakat Amparita Sidrap, Bugis di Sulawesi Selatan. Golongan bisu dari suku Bugis ini berjenis kelamin laki-laki, namun sifat dan karakternya seperti seorang perempuan. Tarian Magiri menjadi bagian penting dan tidak bisa dipisahkan dari budaya Bugis. Magiri berarti menusuk-nusukkan keris ke bagian tubuh bisu di daerah-daerah vital seperti leher, perut dan pergelangan tangan. Disebut tarian Magiri, karena prosesi ritual dalam tarian ini terdapat adegan menusuk-nusuk benda tajam pada bagian tubuhnya. Aksi memperagakan kekebalan tubuh dengan senjata tajam ternyata tidak hanya di Banten, Jawa Barat. Masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan juga memiliki tarian, yang disebut Magiri atau Mabisu. Dalam pertunjukan ada 6 penari pria yang sebagian besar bisu dan menusuk-nusuk tubuhnya dengan senjata tajam yang biasa disebut badi atau kawali. Tarian Magiri sering disebut Mabisu, karena tarian ini juga diperagakan oleh seorang bisu hingga kemudian dikenal dengan nama tari Mabisu. Apabila pertama kali berkunjung ke channel ini, jangan lupa subscribe. Dan nantikan video-video terbaru, yang kami unggah setiap minggu.